Masalah dicabutnya gugatan oleh penggugat ini sangat mengecewakan kami. Ada dua hal yang membuat kami kecewa. Pertama, ini pencabutannya seharusnya pada saat disampaikan di pengadilan pada Senin dan minggu depan. Tetapi ternyata penggugat menyampaikannya di media massa. Ini memang sangat tidak baik bagi pendidikan hukum masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kami juga sangat kecewa dengan adanya pencabutan ini adalah begitu yakinnya penggugat atas gugatannya dan meyakini bahwa menang 100 M. Kami berpikir mungkin ada terobosan hukum yang mau disampaikan oleh penggugat. Ternyata hasilnya dicabut. Ini kami kan kasih contohnya, lagi bercinta, lagi hangat-hangat bercinta, tiba-tiba ditinggalkan. Ini memang suatu hal yang sangat-sangat mengecewakan kami. Mengecewakan dalam arti apa, Bang? Kenapa? Kecewa dalam arti sebenarnya apa gimana, Bang? Iya, Bang, karena Abang bilang ini dicabut. Iya, gugatannya. Artinya meringankan. Karena tadi kan kami nyatakan bahwa dia begitu yakinnya untuk memenangkan gugatan ini. Selalu disampaikan. Bahkan kami dianggap tidak memahami hukum. Masalah apa itu kontestasi? Ini kami kepingin tahu sebenarnya terobosan hukum apa yang mau disampaikan oleh penggugat. Ternyata ini nol atau jong. Dicabutlah ini penggugatan. Ini memang ya siapa nggak kecewa. Kita sangat mendukung tadi apa yang mau disampaikannya, sehingga kami tahu, kami kan perlu juga belajar hukum dengan kuasa hukum yang begitu luar biasa, hebat dan gagah perkasanya. Saya pribadi melihat ini pencabutan ini masih tanda tanya. Soalnya penggugat ini kan ngomongnya itu kemana-mana ya. Jadi saya mencurigai ada kemungkinan juga ada kebohongan di dalamnya. Kenapa saya katakan kebohongan? Mencabut gugatan itu adalah di depan hakim. Setelah dicabut di depan hakim baru disampaikan kepada media. Ya. Tapi ini tidak dilakukan. Jadi saya curiga jangan-jangan hanya mencabut di media, tapi tanggal 21 besok dia masih tetap kepada gugatannya. Ini pertanyaan, ya. Seandainya betul dicabut, ya. Kami seperti teman tadi rekan mengatakan kecewa karena kita sudah mendengar cuap-cuapnya sampai kemana-mana, ya, di media banyak sekali cuap-cuapnya. Sebenarnya kita kepingin membuktikannya di pengadilan. Apakah apa yang dicuap-cuapkan itu betul atau tidak? Ya. Dan alasan tadi dikatakan bahwa mau konsentrasi kepada bidang hukum pidananya, itu betul. Di pidana itu ada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Hal yang meringankan nanti hakim pidana akan melihat dia mencabut gugatannya, berarti ada penyesalan akan pemerasan yang dilakukan. Kalau dia tidak cabut, ini akan menjadi hal yang memberatkan hukuman. Memberatkannya, mengulangi perbuatannya meminta uang 4M. Jadi sudah diminta 4M satu kali pemerasan, diminta lagi 4M melalui gugatan. Ini akan memberatkan hukumannya. Ya, jadi memang dari segi nikitanya memang ada baiknya dia cabut. Ya, dari segi nama baik advokat bukan advokat ya. Dari segi nama baik advokat ini juga, kalau dia cabut begini dia masih lebih lumayan lah, tidak kelihatan blow-onnya. Ya. Kalau nanti dia kalah di persidangan, alangkah memalukan, omongan itu tidak sama dengan selama ini cuap-cuapnya itu. Ya, itu sangat memalukan. Ya. Dan satu lagi juga saya syukuri juga ini supaya ahli-ahli hukum yang selama ini sangat membela gugatan non-prestasi ini, ya, banyak ahli-ahli hukum yang sudah mulai apalah, badan juga saya lihat ya,
mengatakan bahwa ini gugatan prestasi bagus untuk menghentikan pidananya, ya. Tapi dengan dicabut begini, silahkanlah itu ahli hukum belajar kembali bahwa apa yang mereka lakukan selama ini membela gugatan prestasi ini ternyata jong, ya. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Bang sendiri melihat apakah ini sendiri dianggap main-main nggak sih, Bang? Ya, mencabut ini sebenarnya juga kita seperti kami katakan di awal ini kan modus, ya. Ini modus. Karena modusnya tidak berhasil menghentikan pidana dan modusnya kemarin tidak berhasil ketemu dengan Dr. Reza, ya, karena dia punya maksud tertentu. Jadi karena zong juga jadi cabut. Jadi sebenarnya ini sepertinya mempermainkan hukum, karena hukum sih menerima aja setiap ada gugatan masuk diterima oleh pengadilan. Tapi janganlah seperti itu. Kalau memang dia kira gugatannya halusinasi atau seperti saya katakan kue bohong, ya tidak usah lah menggugat lah, malu-maluin aja. Bang, terhindar juga dari Sabar. terhindar dari gugatan 100M. Gimana, Bang? Ya, padahal 100M-nya kan kita sudah siapkan, cuman mereka nggak siap menerima, ya apa boleh buat lah, ya. Kita sudah siapkan itu, walaupun nanti datangnya dari kejaksaan apa dari kepolisian itu nanti kasusnya, tapi uangnya sudah kita siapkan 100M. Bang, Dr. Reza Ghali sudah tahu belum, Bang, adanya cabutan ini? Oh ya, jadi begini. Sebenarnya kalau menanggapi tentang klien kami, ada hal yang kami khawatirkan, ya. Tapi ini tadi sudah terjawab, ya. Karena pada saat tadi pagi klien kami menghubungi kami, beliau memang dengan tertawa, ya, menyampaikan kepada kami, Bang, itu ternyata gugatan wan prestasi sudah dicabut, ya. Oh, saya belum tahu, Dok, saya bilang begitu. Ternyata abang wan prestasi, dia bilang begitu. Lah, kok dokter ngomong begitu? Kan ada yang bilang perjanjian lisan itu boleh digugat wan prestasi. Lah, maksudnya, Dok? Dia terangkan bahwa kami sebelumnya menyampaikan bahwa tahapan gugatan wan prestasi adalah pertama dengan pemeriksaan berkas, kemudian mediasi, lalu pembacaan gugatan, lalu menjawab, kesimpulan dan seterusnya. Itu yang kami sampaikan sebelumnya kepada klien kami. Ternyata apa yang kami sampaikan kan tidak benar menurut klien kami. Dengan tertawa dia mengatakan, abang ternyata wan prestasi, ya, karena perjanjian yang kita buat secara lisan abang bohongi, ya. Dia bilang begitu secara tertawa. Maksud saya begini, mudah-mudahan pendidikan hukum terhadap gugatan wan prestasi terhadap perjanjian lisan tidak merusak pengetahuan hukum masyarakat banyak. Ya, cukup di dalam gugatan ini saja. Dan puji Tuhan tadi klien kami hanya tertawa, yang kemudian dia sampaikan, Bang, saya tidak terutin kok, saya tahu perjanjian lisan itu tidak bisa seperti itu. Jadi abang jangan khawatir, dia bilang begitu. Seperti itu. Bang, dari mulai kemarin ya, Bang, atau berapa ya, saya lihat Dr. Reza Ghali sekarang sudah mulai berani speak up, Bang, sudah berani mengungkapkan apa yang dirasakan selama 1 tahun ini, Bang. Ini kalau abang lihat, ini ada obrolan nggak, Bang? Kenapa dia speak up sekarang baru speak up segala macam, Bang? Di story IG-nya ya, Bang? Kalau begini aja aku jawabkan, ya. Selama ini dia digugat, dia kan memang tidak paham hukum, jadi adalah perasaan sesuatu gitu, ya. Tapi karena dilihat kami ini semua bercanda, karena memang gugatannya komedi, akhirnya Dr. Reza juga menyadari bahwa ternyata gugatannya bercanda doang. Jadi dia juga sekarang sudah mulai bercanda, gitu. Mengikuti kami juga lah supaya bercanda juga. Karena gugatannya kan halusinasi, jadi landasan hukumnya tidak ada, dia melakukan gugatan, sehingga ya kita juga menanggapinya bercanda aja. Bayangkan aja, digugat 100M, bahkan kami candain, ya berarti yang tanggung jawab kepolisian 50M, kejaksaan 50M. Kenapa? Yang menangkap kan menahan mereka, bukan kami. Itu kami selalu candain, tapi tidak dipahami bahwa itu candaan kami. Gak masuk akal aja menggugat wan prestasi, gak jelas perjanjiannya,
tiba-tiba digugat 4M, 100M, yang ngambilnya ya selalu kami bercandain, kalau ngambil uang ya kalau nggak di Mabes, ya kalau di Kejaksaan Agung silahkan ambil di sana. Itu aja sih sebenarnya. Ya saya tambahkan ya, pada waktu mediasi itu turut tergugat kan hadir itu mewakili Jaksa Agung, mewakili Kapolri. Ya mereka itu datang itu mungkin sudah mempersiapkan diri, ini candaan kita akan menyelesaikan apa yang menjadi gugatan di kita. Mungkin akan siap membayarkan, akan menyelesaikan gugatan. Candanya kita mereka membawa, akhirnya sampai sana gagal, tidak hadir. Dia berharap datangnya itu wajib selalu disampaikan seperti itu ya. Wajib. Ingin apa? Kalau wajib dia akan menyampaikan suatu, mana duitnya yang 100M, kalau dibayarkan kami akan cabut. Ternyata belum waktunya, dia udah cabut duluan gitu. Akhirnya ya uang ditarik kembali lagi ya. Kami berharap uang itu diserahkan. Kita mungkin sebagai penggugat juga dapat modus yang bukan modus ya, dapat bagian komisi ya. 30% dari 100M itu. Ternyata dia cabut. Nah ya sudah gitu. Bang, ini kalau dari keterangan Bang Fahmi Bahmid, kalau saya tanya, ini cabut bukan dalam arti sebenarnya, artinya dia ingin mendulukan kasus pidananya, Bang. Pidana selesai baru mungkin akan dihitung kembali ya, diajukan kembali. Nah, apa Bang persiapannya Bang kalau emang seperti itu Bang? Justru selalu kan kita bilang dia modus. Kenapa kami masukkan modus itu adalah dia sengaja, ini kan sudah masuk ke proses pidananya sudah berjalan, tiba-tiba dia masukkan gugatan. Dia mau menghentikan pidana ini sebenarnya. Ternyata mediasi kemarin gagal, ya karena gagal ya dicabut. Karena dia pikir sia-sia saya berjuang, sia-sia saya berjuang sehingga ya udah cabut aja. Toh mediasi gagal, cuma itu aja kok. Kalau dia mau menggugat lagi nanti, ya justru kami yang menggugat, bukan dia. Kita buktikan. Setelah putusan pidana ini diputuskan, maka kami akan melakukan gugatan kepada penggugat yang mencabut itu. Bang, apakah gugatan itu kan sudah dicabut? Tapi kan tadi kan bilang bahwa sebenarnya bukan dicabut, ya untuk fokus yang ke pidana. Apa ya bisa Bang secara hukum ya, Bang paham hukum nih? Setelah dicabut, digugat lagi, bisa gak ini? Kalau secara hukum bisa dicabut, nanti digugat lagi. Kalau ada landasan hukumnya. Tapi kalau halusinasi, apa yang mau digugat? Simpan juga halusinasi. Inilah bahayanya kalau konsultasi sama dukun hukum. Karena dasarnya dupa-dupa, kemenyan, sehingga apa yang hasilnya? Penerawangan ujung-ujungnya halusinasi. Ini yang kita takutkan sebenarnya. Untunglah dengan bijak penggugat mencabut gugatannya sehingga kembali kepada jalan yang benar. Dan selama ini tersesat, bukan kami loh tersesat, justru penggugat tersesat selama ini. Kembali ke jalan yang benar. Monggo silakan lanjutkan pidananya. Ya selama ini itu kan seperti kita katakan kemarin itu kan kue bohong itu. Jadi dia udah tahu bahwa kuenya kue bohong, dia cabut. Nanti dia masukkan lagi gugatan barunya, tapi isinya nggak kue bohong lagi, kue lapis. Ya, jadi lebih padat dia daripada yang kemarin. Ya mungkin gini ya, kita tambahkan ya, kalau namanya gugatan itu dicabut, pasti ada dasarnya. Dasarnya edukasi kita dari ke teman-teman ini, ada umumnya diketahui kalau pencabutan itu telah terjadi perdamaian, para pihak rela bahwa tidak melanjutkan perkara ke pengadilan. Kemudian tidak cukup bukti, sadar si penggugat kalau penggugat aku tidak cukup bukti, akhirnya dicabut. Atau ada pelanggaran di dalam hal administrasi secara undang-undang yang diatur tapi tidak dipenuhi. Itu yang umum, itu aja alasan gugatan, tapi tidak karena ingin fokus sesuatu, ingin semua fokus. Perdata itu kita tahu hanya ya menyerahkan bagian dari surat menyurat dan bukti. Jadi itu enggak seberat di pidana, itu harus mencari galian materialnya perkara. Jadi ya kalau memang itu dianggap perdatanya
tidak memenuhi syarat atau kurang bukti, ya sah-sah saja dicabut. Kita silakan aja, ingin tahu tadinya apa sih dalil mereka ini membenarkan gugatan yang setebal katanya hampir 100 sekian halaman itu, gitu ya. Pak, sepanjang sidang prestasi ini kan abang-abang yang ganteng ini kan seperti ya kita kemarin lalu dibentang, ada marah-marah segala macam gitu, bahkan abang disebut aki-aki, kan ganteng ya Bang Robert ya kan. Ada rencana nggak dia bang untuk ya udah gugat balik dalam hal apa sih, bukan karena perkara pribadi bang, tapi memang karena nggak masuk ke inti sudah merugikan segala macam, ada nggak niatan bang untuk gugatan? Jadi begini kawan-kawan ya, satu yang menurut kami yang kami tersinggung adalah dibaca itu perma, ada disampaikan seperti itu. Saya perlu pertegas, perma nomor 1 tahun 2016 ya, nanti yang nonton semua ini di googling kebenarannya apa yang saya sampaikan. Di pasal 6 ayat 4 huruf D dijelaskan tentang sahnya penggugat maupun tergugat dalam hal ini prinsipal tidak dapat hadir ataupun hadir karena tuntutan profesi. Ya, saya ulangi, perma nomor 1 tahun 2016 di pasal 6 ayat 4 huruf D. Kemudian terhadap kami sebagai kuasa hukum jangan disampaikan, dikeluarkan, nggak ada itu aturan di dalam pasal perma nomor 1 2016. Yang ada kewajiban kuasa hukum di pasal 18 ayat 3. Ketika para prinsipal ya, para pihak penggugat dan tergugat tidak dapat hadir, tapi sebagaimana pasal 6 ayat 4 huruf D dapat dikuasakan oleh kuasa hukumnya. Itu diatur dalam pasal 18 ayat 3. Jadi kalau kami disuruh dengan baca perma sementara pihak seberang tidak menyebutkan pasalnya, ini kita sesat. Yang kedua yang saya mau sampaikan kemarin ya, saya nggak mau bilang hati-hati, Opung Robek ya. Opung Robek kemarin ya, dia sampaikan kecewa ya, kecewa terhadap kuasa hukumnya. Ya benar, karena ada kewajiban kuasa hukum dalam perma nomor 1 tahun 2015 di pasal 18. Tolong aja di googling. Yang kemudian salah satu yang harus dilaksanakan dalam mediasi tidak dilaksanakan oleh penggugat, yaitu di pasal 7 ayat 2 huruf D. Dia tidak menyerahkan resumenya. Kemudian di pasal 22 ayat 1 disebutkan hakim mediator akan merekomendasi para pihak tidak melaksanakan ya, dengan tidak baik sebagaimana pasal 7 ayat 2. Nah, kalau kemudian ini menjadi salah satu indikator dicabutnya gugatan, itu sudah benar. Kenapa? Majelis hakim yang memeriksa perkara ini bisa menolak terhadap tidak niat baiknya para prinsipal dalam melaksanakan mediasi sebagaimana pasal 22. Itu clear ya. Jadi jangan disuruh-suruh kami baca perma ya. Sampai pasal-pasalnya pun kami kuasai. Apalagi Opung Robert. Ya, kenapa Opung Robert kemarin kecewa terhadap kuasa hukumnya? Karena dia mengetahui pasal 18. Begitu Pung ya? Oke, silakan Pung.